topik CPNS atau CASN dari Kabupaten Kulon Progo ya, bersama dengan Ibu Dwiyanti selaku Kepala Sekolah SD Mamunan Baru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang, akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu ASN beraneka. Nah, beraneka itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Nah, beraneka itu merupakan akronim dari A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, A. Anti korupsi. Nanti kita akan kupas satu persatu. Silakan menyaksikan. Nah, sekarang kita masuk kepada akronim yang pertama, yaitu akuntabilitas. Nah, kita sebagai seorang ASN kita harus mempunyai sebuah sikap, mungkin ya, sebagai seorang ASN kita harus mempunyai sikap dan berdasarkan salah satunya adalah akuntabilitas. Sekarang saya akan bertanya langsung kepada Ibu Dwiyanti, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai akuntabilitas? Kalau menurut saya, akuntabilitas yang menurut pemahaman saya itu berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang ASN baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat di mana kita sedang melaksanakan tugas, misalnya di sekolah, supaya sekolah itu memiliki kepercayaan dengan masyarakat, tentunya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan merasa menyintai sekolah kita dengan rasa penuh kepercayaan karena sekolah bisa dipercaya. Nah, jadi kita harus bertanggungjawabkan tidak hanya kepada peserta didik saja, tapi pertanggungjawabannya kepada negara dan kepada masyarakat sekitar. Nah, kita sebagai ASN yang bergerak di bidang sekolah, nah, bagaimana sih penerapan dari akuntabilitas di sekolah ini? Apakah dapat berjalan dengan baik, Bu? Atau mungkin ada hambatan atau ada tantangan, Bu? Masih yang namanya di sekolah itu jelas ada yang namanya bisa dilaksanakan, namun juga ada hambatan maupun tantangan dan juga risiko. Nah, untuk pelaksanaan secara berjalan dengan baik itu juga tidak mudah, pasti ada tantangannya. Tantangannya ya macam-macam. Kemungkinan ada masyarakat yang belum paham tentang apa program sekolah yang dibikin, maka sekolah harus bisa mensosialisasikan secara transparan. Misalnya visi, misi dan tujuan sekolah itu apa. Nah, kalau sudah tahu masyarakat tentang visi, misi, tugas dari tujuan dari sekolah, insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Meskipun juga ada tantangannya sekolah harus pandai dalam mengambil hati masyarakat, yaitu dengan memberikan pelayanan secara ekstra, yaitu rumah. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan supaya masyarakat atau orang tua murid mau menyekolahkan putra putrinya di SD Mamunan. Nah, tantangannya yang tadi, sekolah kita itu banyak sekali lingkungan sekolah yang berdekatan, sehingga saling bagaimana untuk mempromosikan sekolahnya supaya bisa diminati oleh masyarakat. Dan itu tantangan kita, bagaimana kinerja kita dalam mendidik putra kita sehingga anak-anak itu bisa berprestasi dengan tentunya nilai kejujuran tinggi, itu yang kita utamakan. Nah, oke, jadi itu ya. Jadi dalam unit sekolah akuntabilitas itu tetap dapat berjalan walaupun ada beberapa hambatan, tantangan, tapi tetap kita selalu berusaha untuk memberikan pertanggungjawaban penuh kepada masyarakat dan kepada kita.
Baik, selanjutnya kita masuk ke akronim yang kedua, yaitu N, yang artinya atau kepanjangan dari nasionalisme. Nah, dalam sekolah tentunya kita tidak lepas dari nasionalisme. Nah, sekarang kita tanya kepada Bu Dwi Rianti, bagaimana pandangan Ibu mengenai nasionalisme sebagai seorang ASN di sekolah? Untuk nasionalisme, di sini kami memberikan contoh kepada anak-anak dengan antara lain mencintai budaya lingkungan di mana kita berada. Kita harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai moral, khususnya tentang budaya lingkungan kita berada. Misalnya pada saat upacara, itu kan kita menumbuhkan semangat untuk memiliki rasa disiplin serta memiliki rasa toleransi bersama. Kemudian menghargai peninggalan-peninggalan sejarah dari para pahlawan kita, khususnya mengenai misalnya sejarah perjuangan bangsa, bagaimana menumbuhkan anak-anak supaya mencintai, menjadi masyarakat Indonesia yang cinta tanah air, sehingga bisa menghargai nilai-nilai peninggalan sejarah pada pahlawan-pahlawan kita. Dan pahlawan itu tidak harus yang memanggul senjata, bisa pula pahlawan di bidang pendidikan, misalnya seperti peninggalan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Kita juga harus tahu sejarahnya. Ternyata kita menjadi anak yang pandai itu berkat pula dari perjuangan para pahlawan kita, khususnya yang dari dunia pendidikan. Banyak lagi yang ada di sejarah itu, tentunya oleh Bapak Ibu guru sudah diberikan bagaimana cara menumbuhkan cinta anak-anak terhadap budaya lingkungan masyarakat di sekitar kita. Misalnya di sekitar kita juga ada peninggalan-peninggalan sejarah, itu harus kita lestarikan. Misalnya seperti di Agung Serang itu kan juga ada di Kulon Progo. Nah, itu sejarahnya Agung Serang itu juga perlu kita jelaskan, kita berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak semakin cinta terhadap pahlawan kita yang ada di Kulon Progo khusus. Ya, nah jadi untuk nasionalisme jelas sekali ya, kami sebagai ASN yang bergerak di bidang pendidikan, terutama di sekolah, guru, kita selalu menanamkan nasionalisme itu tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi kepada anak didik kita. Kita ajarkan apa itu nasionalisme dan bagaimana kita menghargai bangsa ini. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Ibu, kita menghargai pahlawan-pahlawan yang dulu berjuang untuk kemerdekaan kita, termasuk di bidang pendidikan, yaitu kita dapat bersekolah sampai semakin seru nih perbincangan kita untuk hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada akronim yang selanjutnya, yaitu E, etika publik. Nah, dalam sekolah atau dalam menjadi seorang ASN, kita harus mempunyai etika. Pandangan etika publik itu bagaimana ya menurut Ibu Dwi? Silakan Ibu. Etika publik menurut saya itu suatu aturan yang harus kita laksanakan di dalam kedinasan maupun dalam lingkungan kemasyarakatan. Nah, kalau di dalam kedinasan itu biasanya kita dalam melaporkan sesuatu kepada atasan kita itu harus secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam penggunaan kata bos itu harus kita laksanakan sesuai aturan yang sudah ada di Juknis. Demikian pula kepada masyarakat, tentang penggunaan dana bos itu harus kita sosialisasikan untuk apa penggunaannya dan apa saja yang kita biayai, itu harus kita transparan kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua murid, sehingga orang tua murid paham apa kegunaan dari keuangan bos.
itu yang contohnya yang dana bos. Tapi ada pula dari sisi kemasyarakatan. Misalnya di lingkungan sekolah kita itu ada orang yang punya hajatan, baik itu pernikahan atau sunatan. Kalau kita mempunyai kepekaan terhadap lingkungan masyarakat, biasanya kalau di desa itu kita selalu bertanya silaturahmi ke sana. Dan yang kedua, misalnya tetangga masyarakat di sekolah ada yang meninggal atau sakit, itu kebanyakan bapak ibu itu selalu berkunjung untuk silaturahmi, mendoakan agar yang sakit segera sehat dan yang meninggal husnul khotimah. Itu sudah kami laksanakan. Alhamdulillah masyarakat juga bagus dalam menyambut kami bersama teman-teman. Ya, nah jadi etika publik itu tidak hanya kepada pemerintahan saja, tapi kepada lingkungan di sekitar masyarakat. Jadi kita harus peka dengan lingkungan dan kita pun juga harus menunjukkan sikap yang baik bagaimana di lingkungan. Bagaimana kita menjadi ASN mungkin bisa mencontohkan sikap yang baik bersosialisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke akronim yang selanjutnya, yaitu akronim dari huruf K, komitmen mutu. Kita sebagai seorang manusia, kita mempunyai komitmen dalam diri kita. Apalagi sekarang ya, menjadi seorang ASN, kita harus mempunyai komitmen mutu. Nah, komitmen mutu itu apa sih? Nah, kita coba tanyakan kepada Ibu Wiliana Bakti, pandangan komitmen mutu sebagai seorang ASN. Silakan Ibu. Komitmen mutu itu menurut saya yaitu tekad yang kuat selaku ASN, selaku aparat negara, itu dalam meningkatkan profesi kita sebagai seorang pendidik agar kita bisa memberikan atau mendidik putra-putri kita lebih baik kualitasnya. Tentunya kita selaku guru harus meningkatkan profesionalisme kita, baik itu melalui pelatihan-pelatihan, KKB dan lain sebagainya, yang tujuannya kita menjadi orang yang semakin berkualitas, sehingga kita bisa meningkatkan inovasi kita dalam pembelajaran, dalam mencerdaskan putra-putri generasi bangsa, dan anak merasa senang kalau gurunya itu profesional, inovatif dalam pembelajaran, penuh kreatif dalam pembelajaran, sehingga anak-anak merasa senang. Kalau anak-anak senang mengikuti pelajaran, insya Allah nanti prestasinya juga akan meningkat, sehingga mutunya sekolah lebih berkualitas. Ya, jadi komitmen mutu itu tidak hanya mutu dari unit atau instansinya saja, tapi komitmen mutu dari pribadi ASN harus ditingkatkan, dan kita juga harus bisa meningkatkan dari instansi kita dengan komitmen kita tersebut. Ya, itu ya Bu ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita pada akronim yang terakhir, yaitu A, anti korupsi. Nah, anti korupsi. Di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat-pejabat tinggi sehingga merugikan negara. Nah, di unit sekolah atau di instansi yang mungkin istilahnya lebih kecil, bagaimana korupsi terjadi? Apa mungkin terjadi? Nah, pandangannya nih pada anti korupsi ini yang bisa kita gerakan sebagai seorang ASN, bagaimana ya? Kita tanya langsung kepada Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih. Menurut pandangan saya, anti korupsi itu bisa dijabarkan macam-macam. Di antaranya, korupsi waktu itu juga merupakan anti korupsi. Misalnya, pembelajaran dimulai jam 7, paling tidak kita jam 7 kurang 10 harus sudah di sekolah. Kalau pulang ya sesuai dengan aturan ASN. Kalau ASN guru itu paling sampai jam 15. Nah, yang lainnya misalnya tentang penggunaan dana bos. Nah, dana bos itu dalam penggunaannya harus disamakan atau disesuaikan dengan program yang sudah kita rencanakan. Jadi tidak boleh uang itu dibelencengkan. Tapi alhamdulillah di sekolah kita dalam penggunaan bos selalu
sesuai aturan sehingga tidak timbul permasalahan, tidak ada temuan dari BPK. Nah, itu pokoknya menurut saya untuk anti korupsi itu menurut saya penjabarannya luas sekali. Namun saya ambil 2 contoh itu, di antaranya tadi korupsi waktu. Kalau dulu itu biasanya waktu, namun kalau misalnya hanya telat 5 menit atau 10 menit itu hal biasa karena mungkin di perjalanan atau kendaraannya mogok atau apa, kami masih bisa toleransi. Tapi kalau yang namanya penggunaan dana BOS untuk sekolah dasar itu sudah diplot-plotkan sesuai dengan program yang sudah dibuat atau direncanakan, sehingga kalau yang namanya dana BOS untuk di sekolah dasar khususnya itu ya tidak mungkin akan terjadi korupsi. Semoga di sekolah kita tidak, karena terus terang kami dalam menggunakan dana BOS itu sudah sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Seperti itu kalau menurut saya, pandangan saya yang hanya secara kecil di sekolah. Iya, jadi korupsi itu ya teman-teman semua tidak hanya mengenai penggelapan dana yang dilakukan mungkin oleh sebagian yang melibatkan oleh pejabat negara, tapi juga bisa dilihat dari sisi lain, misalnya korupsi waktu yang disampaikan oleh Ibu. Dan mungkin kalau di sekolah dasar itu penyalahgunaan dana dari pemerintah. Tapi insya Allah kalau di sekolah dasar insya Allah tidak akan terjadi untuk penyalahgunaan dananya. Semoga kita dapat terus amanah dengan apa yang telah diamanahkan, ditugaskan kita. Nah, itu tadi perbincangan kita mengenai ASN beraneka. Nah, kita sebagai ASN beraneka, kita harus bisa menjaga pribadi kita untuk selalu menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Nah, terima kasih kepada Ibu Riana Rasi sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang mengenai ASN. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.